Oma Yen. Odi, mana Odi? Odi mau saksi? Oma Yen. Ada. Om Yohan. Ayo Om, maju Om. Tuh, pasti ada saksi ya. Katanya kita sepakat setelah saya Om Ayen ya, Om Ayen ini yang siap Om Ayen. Gimana fotonya? Puji Tuhan, sebetulnya Om tidak ada rencana saksi, tapi karena ditodong, ini ya harus saksi. Tapi pokoknya setelah ini, nanti Om Ayen, ya. Ya, hari ini dia Om kasih kesempatan untuk mikir mau saksi apa, ya. Nah, Om Yohan ini punya kesaksian, pokoknya terjadi baru aja di bulan Februari ini, ya ini tentang pekerjaannya Om, ya. Jadi Om di bulan Februari ini ada proyek baru pekerjaan yang semula Om kira Om boleh dibilang waktu itu mikirnya kok rasanya nggak jadi gitu ya, kok rasanya Om mikir itu ini proyek yang mungkin nggak bakal jadi ya, tapi ternyata di luar dugaan akhirnya orangnya itu jadi ya. Nah, ada proyek yang pertama itu waktu Om mengajukan ini orangnya sempat beberapa kali itu menunda untuk ketemuan ya, karena dia repot, karena ini itu dan lain sebagainya ya. Dan kemudian juga Om ini dikenalkan seseorang ya untuk yang pertama ini, dan ketika Om merasa agak susah ketemu ini, dan kemudian setelah ketemu Om ini juga berpikir ini kayaknya nggak tahu ya, kok kayaknya sinyal-sinyalnya kok nggak jadi gitu ya, kok nggak deal gitu ya. Karena apa ya? Karena sempat beberapa kali tertunda ketemuan. Tetapi ternyata setelah Om ketemunya nggak lama, kita ngomong-ngomong cerita, lalu Om ngajukan proposal. Nggak berapa lama kemudian yang Om kira-kira orangnya ini nggak bakal deal, ternyata jadi, ya, ternyata jadi. Nah, lalu yang kedua ini lebih ngaruh lagi ya. Yang kedua ini sebetulnya lebih Om tidak mengira lagi kalau bakal jadi sama klien yang kedua. Jadi sebetulnya begini, proyek yang kedua ini sebetulnya ini adalah kliennya Om yang sudah lama. Kira-kira ya mungkin lebih dari 10 tahun yang lalu itu pernah jadi kliennya Om, ya. Tapi kemudian usahanya dia ini ditutup karena ya ada permasalahan tentang pajak dan lain sebagainya, sehingga dia merasa sudah frustasi, sudah ditutup aja. Ya, nah itu kejadiannya sudah lama, dan ini lokasinya di Kalimantan. Waktu itu Kalimantan Timur, sekarang sudah jadi Kalimantan Utara, tepatnya di Tanjung Selong. Ya, kalau kalian nggak tahu Tanjung Selong itu, kalau kita mau ke sana, kita dari Surabaya ke Tarakan dulu. Ya, kita biasanya transit ke Balikpapan, lalu ke Tarakan. Dari Tarakan kita lewat jalur sungai. Ya, naik speedboat sungai ya mungkin waktu itu sekitar 2 jam. Ya, jadi sampai tempatnya itu sampai ya delesep seperti itu. Ya, Om ada klien dan itu sudah kira-kira 10 tahun yang lalu. Ya, nah waktu itu akhirnya dan Om melayani dia dengan baik, support dia dengan baik waktu itu, dan kemudian orang ini sempat cerita kira-kira berapa tahun kemudian karena dia ada masalah dengan pajak, akhirnya dia menutup usahanya. Tidak beberapa lama kemudian mungkin sekitar tahun ini juga ya, dia sempat telepon Om. Ya, Om tidak mengira, tahu-tahu dia sempat telepon Om kalau dia mau buka usaha lagi, tapi untuk anaknya. Ya, nah untuk anaknya. Nah cuman ya Om senang dengar seperti ini. Cuman yang waktu itu jadi tantangan adalah apa? Adalah dia bilang, saya mau memperbaiki, saya tetap mau buka, nanti masalah perpajakan dan sebagainya saya akan pakai konsultan supaya segala sesuatunya lebih teratur. Ya, jadi mau tidak mau kayaknya dia tetap mau buka usaha lagi. Nah, kemudian setelah itu akhirnya kan ternyata konsultannya ini juga menjadi konsultan untuk saudara-saudaranya kliennya Om yang lain yang juga tinggal di sana. Nah, jadi Om mikir, nah
yang itu pertama tantangannya itu. Kemudian tantangan berikutnya adalah konsultan ini juga sudah punya kenalan programmer, ya. Nah, biasanya kalau seperti ini cukup berat, ya, bagi untuk bisa masuk. Nah, biasanya rekomendasi ini kuat sekali, ya, dalam dunianya pekerjaan ini rekomendasi atau apa istilahnya ya, kita dari mulut ke mulut itu kuat. Apalagi konsultan ini dia membawa, biasanya kalau setiap konsultan itu biasanya selalu punya kenalan programmer itu selalu punya. Om sendiri pun juga punya. Ya, biasanya kalau Om masuk ke suatu tempat melalui konsultan itu, ya, kalau sama-sama jalur keberhasilannya itu tinggi. Ya, karena konsultan itu kan adalah sebagai pihak yang dipercaya oleh klien. Ya, dan ketika dia membawa Om dan Om masuk itu lebih gampang. Nah, ketika Om menghadapi situasi seperti ini, Om lagi-lagi merasa underestimate. Wah, susah ini. Gitu. Ya, susah ini pasti. Apalagi konsultan ini sudah menjadi konsultannya kakaknya dia, adiknya dia di sana, gitu. Nah, Om akhirnya sempat berpikir, ya sudah, paling nggak dapat, gitu ya. Om berpikir seperti itu. Ya, tapi Om juga akhirnya merasa, kok nggak percaya ya sama Tuhan. Masa Tuhan nggak bisa merubah sesuatu, ya kan? Ya itulah yang Om itu kadang-kadang, ya walaupun sudah jadi guru sekolah minggu, kadang-kadang iman itu juga masih bisa naik turun. Ini kenyataan, ya. Kita bukan Superman, ya, bukan malaikat, bukan apa, masih belum sempurna. Hal-hal seperti ini masih diolah terus-menerus. Nah, ketika menghadapi seperti itu, apalagi kliennya Om ini bilang itu sudah punya program, Om dikasih tahu, contoh ini loh programnya namanya ini dan programnya ini memang sudah istilahnya sudah banyaklah dipakai orang, gitu ya. Program jadi juga, ya, program software jadi. Kalau Om ini kan softwarenya custom, ya, jadi artinya Om buat sesuai kebutuhan customer. Kalau yang ini yang dibawa sama konsultan, ini programnya adalah program jadi yang sudah siap dan sudah selama ini memang dipakai untuk usaha retail. Nah, ketika itu terjadi, Om ya agak gimana ya, susah ini, susah. Tapi ternyata Tuhan berkehendak lain. Ya, Om sudah berpikir bahwa ya boleh dibilang agak setengah melupakan peluang ini. Tahu-tahu beberapa hari yang lalu, ya mungkin 1 minggu yang lalu, orang ini sempat kontak Om lagi. Ya, dia manggil saya, oh ya apa, kapan ada waktu ini konsultannya mau minta demo programnya, gimana, bisa nggak? Waduh Bu, kalau saya mendemokan program saya tidak bisa, karena memang program saya kan saya buat secara eksklusif untuk customer, jadi saya tidak mungkin bisa ngasihkan demo ke ibu untuk nyoba, gitu ya. Dan sebetulnya memang kalau menurut ceritanya, ibu ini sebenarnya sudah mau ngambil yang punyanya konsultan itu, programnya konsultan itu, tapi suaminya bilang, kamu coba kontak sama Koyohan dulu, kalau bisa kita tetap pakai yang sama, gitu loh. Nah, dia cerita sama saya, dan dia juga cerita ke saya, kenapa kok dia masih cenderung ke saya, karena dia ingat waktu dulu programnya masih Om Yohan pegang. Om Yohan itu mensupport dia, menurut dia cukup baik, ya. Dalam arti misalnya kalau tahu-tahu waktu itu dia ada trouble di servernya, komputernya, walaupun sebetulnya itu bukan ruang lingkupnya Om, ya, bukan ruang lingkup pekerjaannya Om. Om sebetulnya ngurusi software, tapi trouble-nya dia waktu itu adalah hardware. Tapi Om bantu, ya, dan Om bantu dan Om respon dengan cepat, ya. Termasuk juga ketika si kliennya Om ini pernah dirawat di rumah sakit di Surabaya, ya. Waktu itu Om masih jadi salah satu agen asuransi, ya. Om datangi dia tentu dengan harapan, siapa tahu nanti dia ngambil, ya. Ternyata dia sudah punya asuransi lain, tetapi dia minta bantuan Om untuk membantu klaimnya, ya. Dan Om bantu dengan senang hati waktu itu, ya. Dan ternyata hal-hal seperti ini yang terjadi 10 tahun yang lalu lebih, itu ternyata diingat sama dia, ya, sehingga dia susah untuk beralih ke lain hati, ya. Ya, ibaratnya seperti itu, susah untuk beralih ke lain hati karena dia sudah merasa, wah, aku cocok, ya, saya suka sama Koyohan,
Akhirnya dalam kurun waktu seminggu kemarin, ya kita sempat Zoom meeting, kita sempat sempat mendemokan programnya ya, seperti apa, tapi melalui Zoom. Tentu semuanya sampaikan semua, identitas dan lain sebagainya. Jadi tunjukkan, ya konsultannya tanya ini itu, kasih apa dan lain sebagainya. Dan ternyata akhirnya jadi nanti sama ya, dan merasa luar biasa ya. Yang sempat mengira rasanya tidak bakal ngambil, susah ngadepi kayak seperti ini ya, tapi ternyata Tuhan bisa tolong ya. Tuhan bisa akhirnya orangnya deal, kalau nggak salah iya ya, Jumat ya, Jumat dia sudah oke sama dia juga sudah ngasih tanda jadi, ya sudah, juga seneng ya, karena peran konsultan ini sangat kuat sekali. Dia tuh sangat nge-push kliennya ini untuk pakai ini ya. Kita juga lebih gampang karena kita sudah pernah pakai sebagai konsultan. Segala sesuatunya akan lebih mudah. Tetapi nggak tahu kenapa kok hatinya kliennya ini tetap kepengennya gitu ya. Seperti batang air, hati raja seperti batang air ya, di tangan Tuhan. Tuhan yang mengatur, Tuhan yang membelokkan. Dan Tuhan, bersyukur dari sini Tuhan menolong. Ya, puji Tuhan. Sekarang gantian Om Ayen.